Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat memiliki tradisi khas yang terus dijaga hingga saat ini. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan Malamang. Seperti apa proses pembuatan Malamang tersebut? Berikut ini laporan Andin Wijaya dan tim liputan TVRI. Saat ini saya berada di Kampung Koto, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan yang paling terasa pada saat bulan suci Ramadan adalah makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu Malamang. Dan di Kampung Koto sendiri menjadi sentra pembuatan dari Malamang. Lalu seperti apa pembuatannya dan apa makna di balik tradisi turun-temurun ini? Mari kita ikuti saya. Kalau Ramadan identik dengan kurma dan takjil, di Padang ada satu tradisi yang gak pernah absen setiap tahunnya. Namanya Malamang. Ya, katanya Malamang itu bukan cuma soal resep loh, tapi soal rasa dan kebiasaan yang diwariskan dari orang tua dulu. Saat ini saya akan menuju rumah Ibu Iya, salah satu pembuat Malamang. Ibu Iya bukan? Iya. Oh, Ibu Iya, salam kenal, aku Andin. Iya. Jadi yang tadi punya Bu Iya ya di sana? Iya. Oh, punya Bu Iya. Tapi kalau misalnya ada proses pembuatan dan hasilnya di sini rumah ini. Iya. Tradisi Malamang sudah ada sejak lama dan terus dijaga hingga sekarang. Ini bukan sekedar kuliner khas Minang, ini simbol gotong royong, simbol persiapan lahir dan batin menyambut Ramadan. Lewat Malamang, masyarakat saling menguatkan, saling mendoakan, dan mempererat hubungan sebelum memasuki bulan penuh ampunan. Sambil menyantap Malamang yang dicampur tape, itu rasanya unik banget. Bayangin nih pemirsa, lamangnya sendiri teksturnya pulen, agak padat, gurih karena santan, dan ada aroma wangi daun pisang plus bambu bakar yang khas banget. Tapenya rasanya manis, sedikit asam, lembut, dan ada sensasi fermentasi yang khas. Di sini Ibu Iya mengajak saya untuk melihat proses pembuatan Malamang. Dimulai dari bahan paling utama, yaitu ketan pilihan. Ketan ini dicuci sampai bersih lalu direndam beberapa jam supaya teksturnya nanti pulen dan matang sempurna. Sementara itu, santan segar disiapkan, dicampur sedikit garam supaya rasa gurihnya keluar, tapi tetap lembut. Aroma santan segar langsung terasa. Oke, pemirsa, langkah berikutnya, bambu yang sudah dipotong dan dibersihkan, dilapisi daun pisang di bagian dalamnya. Ini bukan cuman biar nggak lengket ya, tapi juga memberi aroma khas yang nggak bisa digantikan apapun. Ketan yang sudah tercampur santan kemudian dimasukkan perlahan ke dalam bambu. Semua dilakukan dengan telaten loh, karena Malamang ini soal rasa, dan rasa datang dari proses. Nah, sekarang kita mau ke proses pembakaran Malamangnya ya Bu ya. Jadi gimana prosesnya yang ada di sana dan ya. Iya. Nah pemirsa, setelah bambu terisi, saatnya masuk ke tahap paling penting, yaitu pembakaran. Bambu-bambu disusun berdiri mengelilingi api kayu bakar, dan apinya harus stabil, gak boleh terlalu besar dan gak boleh terlalu kecil. Proses ini juga memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam loh. Dan selama itu, bambu harus terus diputar supaya matangnya merata. Di sini nih, kesabaran diuji, karena bikin lamang gak bisa instan dan gak bisa buru-buru. Tapi justru di proses menunggu itulah kebersamaan terasa paling hangat. Bakarannya ya, nggak boleh tinggalin ya. Nggak boleh. Harus kita putar-putar. Oke, nah pemirsa, ini adalah proses pembakaran dari Malamang, dan tadi Ibu
bilang ini 3 jam. Wow, lama banget ya. Dan memang ini nggak boleh ditinggalin karena tuh ini diputer-puter gitu prosesnya. Oke. Ada yang udah jadi nggak, Bu? Udah jadi ya. Kita lihat dong kalau misalnya udah jadi. Nah, ini Oke, wow. Ini harus hati-hati pemirsa karena memang panas masih sekali. agak sedikit panas. Nah, tapi aku tunjukin gimana hasilnya. Nah, ini dia hasil dari malamang yang sudah jadi selama pembakaran 3 jam. Oke, dan tadi bisa langsung dicampur sama tape yang udah disiapkan berhari-hari. Ada berapa hari itu? 3 hari ya? 3 hari baru kita. 3 hari. Nah, itulah tadi proses pembuatan dari malamang. Ini makanan khas dari Minang atau Sumatera Barat ya, Bu ya. Dan tentunya ini tidak hanya tradisi memasak saja, tapi juga menjadi tradisi kebersamaan setiap menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini Silaturahmi. betul. Dan tentunya ini menjadi ajang silaturahmi serta bisa menjadi lestari bagi anak-anak muda sekarang kalau misalkan mau menyambut bulan suci Ramadan. Saya Andi Wijaya dan juru kamera Bintang Adipati melaporkan. Di kampung Koto Padang, malamang bukan sekedar tradisi tahunan pemirsa. Ini cara masyarakat menyambut Ramadan dengan hangat dan penuh makna. Dari bambu yang dibakar perlahan, lahir rasa yang bukan cuma lezat di lidah, tapi juga menghangatkan hati. Karena di Minangkabau, Ramadan selalu dimulai dengan kebersamaan. Dari kampung Koto Padang inilah cerita tentang malamang, tradisi yang selalu hidup dari generasi ke generasi.